Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami ingin presentasikan hasil proyek UAS kami, yaitu optimasi DB-Scan untuk segmentasi pelanggan pada mall customer dataset, yaitu perbandingan dengan K-means dan agglomerative hierarchical clustering. Anggota kami pada kelompok 9 ada Muhammad Akmal Al-Fatah dengan NIM belakang 165, ada saya Yusuf Darmawan dengan NIM belakang 140, ada Alif Nala Razaki dengan NIM belakang 142, dan Ahmad Fayyad Baisa dengan NIM belakang 164. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai latar belakangnya dahulu, yaitu karena karakteristik pada pasar retail pelanggannya itu heterogen, berdasarkan usia, pendapatan, dan juga minat belanjanya, sehingga strategi pemasaran yang sama tidak akan efektif untuk semua pelanggan. Jadi dibutuhkan sebuah segmentasi pelanggan otomatis menggunakan machine learning. Mengapa proyek kami penting? Karena proyek kami dapat membantu promosi lebih tepat sasaran, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan juga membantu bisnis owner dalam mengambil keputusan bisnis. Selanjutnya untuk perumusan masalahnya, yang pertama ada tuning parameter. Bagaimana pengaruh tuning parameter IPS dan min PTS terhadap kualitas cluster di Basecamp. Kemudian fitur gender, bagaimana penyertaan fitur categorical gender mempengaruhi performa algoritma berbasis densitas. Dan yang terakhir, di Basecamp, apakah di Basecamp yang dioptimalkan mengungguli K-means dan aglomeratif secara konsisten. Dan kita ada tujuan penelitian kami yaitu mengoptimalkan density based clustering atau DBSCAN dan juga evaluasi multimetrik yang komprehensif sekaligus menghasilkan profil segmen interpretatif. Selanjutnya ada kontribusi utama proyek yaitu metodologi tuning DBSCAN sistematis menggunakan K-distance graph, analisis pengaruh fitur kategorikal pada struktur densitas, dan juga profiling 5 segmen pelanggan siap pakai untuk strategi bisnis. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dataset yang kami taruhkan dan implementasikan. Untuk datasetnya ini kami menggunakan mall customers. Nah, jadi di mall customers ini itu adalah sebuah unsupervised, yang di mana unsupervised itu tidak ada label. Nah, kalau kita lihat di EDA di tabel di bawah ini, terlihat di sini fiturnya itu tanpa label. Oke, jadinya ada gender, ini sebuah kategorikal, age, sebuah numerical, annual income, sebuah numerical, dan spending score, sebuah numerical, dan tidak ada output ataupun labelnya, gitu. Mungkin bisa next ke slide. Nah, untuk slide berikutnya merupakan sebuah metodologi penelitian. Jadi, apa yang kami buat di sebuah model Google Colab ini? Yang pertama pastinya adalah menaruhkan dan mengimplementasikan dataset yakni mall customers unsupervised dari website Kaggle. Kedua adalah pre-processing. Jadi, setelah kami mengetahui dari dataset mall customers ini, kami pre-processing atau eh, membersihkan data agar nanti bisa diimplementasikan ke modeling. Gitu. Pre-processingnya adalah scaling dan juga encoding. Nah, untuk yang ketiga, yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalkan sudah pre-processing, adalah ke implementasi model. Nah, di sini kami menggunakan tiga model, yakni K-means, aglutinatif, dan juga DB-scan. Nah, kenapa tiga? Karena di sini untuk membandingkan. Nah, untuk yang empat adalah evaluasi. Evaluasi dari ketiga modeling ini yang paling bagus apa gitu. Nah, evaluasi ini juga dengan tuning dan multimetric. Yang kelima adalah insight, yakni segment profiling. Oke, next slide. Nah, untuk yang algoritma yang digunakan tadi sudah saya jelaskan di metodologi. Kalau misalkan kami menggunakan tiga model. Pertama adalah K-means. Ini sebuah metode untuk unsupervised berbasis Centroid. Nah, kalau untuk kedua adalah aglomeratif. Ini memakai teknik hierarchical clustering. Jadinya, sebuah cluster untuk melihat seberapa banyak cluster untuk nantinya gitu. Jadi misalkan ada 5, ada 6, ada 3, dan lainnya itu bisa menggunakan aglomeratif. Yang terakhir adalah DB-scan. Ini sebuah density based. Ini menemukan cluster dengan kepadatan tinggi dan efektif mendeteksi noise atau outlier. Dan bisa ke next slide. Nah, untuk next slide ini adalah menjelaskan tentang optimasi dari DB-scan gitu. Dia parameter dari DB-scan ini. Nah, pertama kalau kita lihat di kanan, ini merupakan sebuah grafik K-distance untuk penentuan EPS gitu. Nah, EPS-nya ini itu sebesar 0,55, min PTS-nya sebesar 7 dengan 5 cluster.
Oke, nah untuk silhouette score-nya itu sebesar 0,5145. Nah, kalau yang di kiri itu saya jelaskan sedikit saja. Kalau misalkan untuk key distance graph, ini merupakan untuk menghitung jarak setiap titik data ke tetangga dengan 7 terdekat, yakni min PTS-nya 7. Maksudnya nilai jarak diurutkan dari kecil ke besar. Yang ketiga itu titik siku atau knee point digunakan sebagai estimasi awal nilai EPS. Nah, untuk penentuan dari nilai EPS tersebut, itu pertama grafik key distance menunjukkan titik siku pada EPS, ini sekitar 0,55. Lalu nilai ini itu dipilih karena ya ini mempresentasikan batas terbaik antara area padat dan juga area jarang. Nah, untuk yang grid search ini dilakukan pencarian kombinasi dari parameter karena sudah tadi em, udah apa tuh EPS sudah ada yang sekitar 0,20 sampai 1,45 dengan min PTS 3 sampai 11. Evaluasi menggunakan Silhouette Score, Davis-Baldwin Index, dan Kalinski-Harabaz Index. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya di sini ada perbandingan performa antar algoritma. Jadi berdasarkan evaluasi awal, K-means itu dan aglomeratif menghasilkan performa yang hampir sama dengan total score sekitar 0,31. Sementara itu, DB-Scan menunjukkan performa lebih tinggi karena mampu mengidentifikasi data yang tidak sesuai sebagai noise. Nilai terbaik diperoleh oleh DB-Scan hasil tuning dengan total score sekitar 0,5145. Next. Untuk hasil analisis optimasi DB-Scan di sini, optimasi parameter berhasil mengurangi jumlah noise dari awal mulanya itu 105 menjadi 60 pelanggan dan menyederhanakan struktur cluster dari 9 menjadi 5 cluster yang lebih mudah diinterpretasikan. Selain itu, seluruh matrik evaluasi mengalami peningkatan dan menunjukkan bahwa cluster yang dihasilkan menjadi lebih kompak dan lebih terpisah dibandingkan sebelum tuning maupun dibandingkan K-means dan aglomeratif. Next. Untuk profil segmen pelanggan hasil di Basecamp di sini menghasilkan 5 segmen pelanggan yang memiliki karakteristik berbeda. Segmen paling bernilai adalah premium customer yang memiliki pendapatan dan tingkat belanja yang tinggi. Selain itu, terdapat 60 pelanggan yang terdeteksi sebagai noise, yang dapat dianalisis lebih lanjut sebagai pelanggan dengan perilaku unik. Untuk tampilan gambar di sini itu, yang warna ungu itu ada young spenders, itu pendapatan rendah, belanja tinggi, kemudian sensitive trend. Untuk warna biru itu caution, Coaches Smith Agers itu dewasa, pengeluaran menengah dan berhati-hati. Untuk yang warna Tosca ini balance customer, itu pola belanja stabil, ideal sebagai target program loyalitas dan layanan premium. Untuk yang warna hijau itu premium customer, itu segmen paling bernilai, cocok untuk program loyalitas dan layanan premium. Dan yang terakhir warna kuning itu potensi peningkatan penjualan melalui personalisasi. Boleh next. Nah, untuk keterbatasan penelitiannya sendiri, di bagian dataset, penelitian ini tuh menggunakan dataset mall customer dataset yang hanya terdiri dari 200 pelanggan. Ukuran dataset yang relatif kecil menyebabkan hasil segmentasi belum tentu dapat digeneralisasikan pada populasi pelanggan yang lebih besar dan lebih beragam. Dan optimasi parameternya, ya di mana proses tuning di Biscan dilakukan melalui grid search pada rentang parameter yang ditentukan secara manual berdasarkan hasil analisis key distance graph. Pendekatan ini masih bergantung pada keputusan peneliti dan belum sepenuhnya otomatis seperti metode XDB-Scan. Lalu yang terakhir ada pada evaluasi model, di mana evaluasi dilakukan menggunakan metrik internal clustering, yaitu Silhouette Score, Davis-Baldwin Index, dan Kalinski-Harabaz Index. Penelitian ini belum memanfaatkan data realisasi real maupun validasi langsung dari pihak pemasaran untuk menguji kualitas segmen yang dihasilkan. Untuk penelitian kesimpulan dan saran di sini penelitian ini tuh berhasil mengoptimalkan parameter di scan melalui kombinasi key distance graph dan grid search sehingga diperoleh parameter terbaik EPS sama dengan 0,55 dan min PTS 7 dibandingkan K-means aglomeratif dan di Biscan baseline model hasil tuning memberikan performa terbaik dengan silhouette score 0,5145, Davis Baldwin Index 0,6423 dan Kalinski-Harabaz Index 154,68. Selain meningkatkan kualitas cluster, optimasi ini juga menghasilkan 5 segmen pelanggan yang lebih mudah diinterpretasikan serta mengurangi jumlah noise dari 105 menjadi 60 pelanggan.
Dan pengembangan selanjutnya yang dapat difokuskan pada penggunaan parameter yang lebih otomatis seperti XGScan dan perluasan CPU atau perilaku digital pelanggan. Kita validasi eksternal bersama kompetisi pemasaran dan langkah tersebut dapat diharapkan menghasilkan ekspektasi pelanggan yang lebih akurat dan lebih relevan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Dari kelompok kami, kurang lebihnya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.